mereka ngeliat ada dead bodies. Hey guys, welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah. Buat kalian yang belum subscribe aku, silahkan subscribe dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Dan di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang kasus TikTok yang lagi viral, yaitu tentang Austin Manor dan juga Jessica Lewis. So without any further ado, let's jump into the video. So beberapa bulan lalu, sekitar bulan Juni, ada sekelompok anak-anak yang lagi main kayak ke suatu tempat dan mereka itu menemukan suitcase, tapi ketika mereka buka suitcase-nya itu, di dalam suitcase-nya itu ada something sketchy, kayak ada bau sesuatu gitu. Dan ketika anak-anak itu membuka suitcase tersebut, oh ternyata benar, ternyata isinya ada kayak sampah, ada rumputan, dan juga mereka ngeliat ada dead bodies. Nah jadi basically Hermeneutika ini mereka itu memberikan random quantum points. Jadi basically kalian tuh ntar dikasih satu titik lokasi yang nggak terlalu jauh dari kalian, jadi kalian bisa menempuh itu dengan jalan kaki, dan itu adalah biasanya tempat-tempat di mana kalian bisa mendapatkan sesuatu yang kalian impikan atau kalian harapkan. Yang perlu kalian lakuin in order to make the application work itu cuma nge-share GPS kalian. Jadi it's not hard at all. Tapi apa yang membuat aplikasi ini berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang memakai GPS kalian yang lain? Karena aplikasi ini itu basicnya adalah manifestation atau manifestasi. Nah, manifestasi itu adalah ketika kalian ingin sesuatu, kalau misalnya kalian memikirkan itu secara terus-menerus, secara tidak langsung kalian akan bisa mendapatkan itu. Nah, jadi basically aplikasi ini tuh memaksa kalian untuk manifest apa yang kalian inginkan. Jadi misal kalian mau anak anjing atau papi, jadi kalian pikirkan papi, dan aplikasi ini tuh secara tidak langsung ingin membantu kalian untuk mendapatkan papi tersebut di lokasi yang telah mereka tentukan. Jadi basically aplikasi ini itu dibuat berdasarkan like random quantum physics. Dan gak lupa juga, nah ketika kalian sudah sampai di lokasi tersebut, kalian harus kayak nge-video diri kalian dan post it on TikTok, karena it's a TikTok trend actually. Jadi banyak banget yang nyobain trend ini, which is menurut aku it's a little bit off and rare. Okay, so the case it started tanggal 19 Juni, ada sekelompok anak yang menggunakan aplikasi ini, dan ini ditujukan ke sebuah lokasi namanya 1100 Alki Ave Southwest. Ini kayak di Seattle, Washington, itu dekatnya Pike Place dan juga Waterfront, which is ini kayak tempat yang sangat-sangat populer dan juga sangat-sangat ramai. Nah, ketika anak-anak tersebut sampai di tempat ini, mereka menemukan suitcase seperti yang tadi aku bilang. Nah, ketika mereka membuka suitcase tersebut, ternyata isinya kayak ada banyak sampah dan juga mereka menemukan dead bodies. Nah, untuk video TikToknya, aku udah pernah lihat, cuman kayaknya sekarang udah di take down dari internet. Cuman I believe it's pasti ada somewhere over the internet. Kalau misalnya kalian mau lihat, kalian bisa cari. Aku nggak mungkin juga nge-play videonya di sini. Nah, ketika aku ngeliat video itu, pertama aku mikir kayak, oh mungkin sekelompok anak ini itu kayak sengaja atau kayak pura-pura biar mereka viral di TikTok. Tapi ketika aku kayak ngeliat lagi, raut wajah mereka atau kayak mereka kaget itu bener-bener kayak shock dan kayak bener-bener kaget yang gak dibuat-buat. Jadi mereka bener-bener kaget, dan juga akhirnya setelah mereka menemukan dead bodies itu, mereka nggak tahu dong harus ngapain. Jadi mereka langsung telepon polisi dan mereka minta polisi ke tempat itu. Tapi karena polisi menganggap mereka bercanda, karena mereka anak kecil, jadi polisi itu take a very long time buat sampai ke tempat tersebut. Tapi akhirnya polisi juga sampai. Now it is back there across this popular recreation path on those rocks where police recovered human remains on Friday. Nah, karena video anak-anak ini viral di TikTok, jadi polisi harus kayak make a statement bahwa oh ya benar, gue menemuin dead bodies 2 orang atas nama Austin Manor dan juga Jessica Lewis, dan juga ada sekelompok anak yang ngepost video ini di TikTok. Seattle police wrote detectives are investigating several bags containing human remains. Dan anak-anak ini ternyata ngepost video di TikTok tuh mereka nunggu sehari baru mereka ngepost, karena mereka mikir-mikir nih kayak, gue harusnya ngepost nggak ya, bla bla bla. Tapi yang I kaget adalah mereka memutuskan tetap ngepost itu ke TikTok. Padahal, yeah, I don't know if that was me, maybe like I'm not going to post it on TikTok. This case went
viral, dan tapi ketika itu mungkin like viral seminggu 2 minggu, cuman banyak orang yang udah nggak ngikutin kasus mereka lagi. Cuman aku mau kasih tau kalian, ternyata dua orang itu adalah Austin Werner, umurnya 27 tahun, dan juga Jessica Lewis, umurnya 35 tahun. Nah, Austin dan Jessica ini udah pacaran lama banget, udah 8 tahun. Dan juga si Austin ini punya nama samaran lain, namanya Cash or Cash Money. Dan Austin dan Jessica itu like a very very cute couple. Mereka disukai banyak orang, dan juga banyak orang tua Austin pun bilang kalau misalnya one you got the other, and they were just in sync with each other like that. I want people to know who they were. And they were good-hearted people. Si Jessica ini adalah a very nice girl. Dia sangat baik, dia sangat care, dia sangat faithful. Jadi Austin dan Jessica ini punya 4 anak. Aku cari-cari di artikel di internet, aku baca sana sini, cuman aku nggak nemuin umur exactly anaknya. Cuman yang aku tahu adalah 2 anaknya udah graduate high school, 1 anaknya di middle school, dan juga 1 lagi itu udah cukup gede buat tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupnya dia. Saat Jessica dibunuh ini, Jessica itu lagi bekerja di namanya Laura's Adult Family Home. Ini adalah fasilitas buat orang-orang tua yang punya disabilitas. Jadi menurut aku Jessica itu have a very nice heart buat kayak bisa kerja di tempat seperti itu. Dan juga kata mamanya Jessica itu suka banget sama anjing. Jadi dia itu punya very very soft heart. Banyak banget orang yang bilang kalau misalnya Austin sama Jessica itu adalah couple goals, which is really nice. Dan mungkin setelah aku cerita ini, mungkin kalian bakal look up to Google dan kalian cari tentang Austin Werner, dan kalian bakal nemuin tentang ada Austin Werner yang kena drug whatsoever. Cuman aku cari-cari dan aku nggak bisa confirm 100% that this Austin Werner is the same with that Austin Werner yang kena drug whatsoever. Cuman Austin Werner memang pernah masuk Instagram, cuman Austin Werner itu memang pernah masuk penjara, cuman itu karena minor faults, jadi bukan kayak karena pembunuhan whatsoever. Nah, King County Medical itu kan menganalisis kayak kejadian ini tuh gimana, apa yang sebenarnya terjadi whatsoever, dan mereka itu bilang ternyata si Austin dan Jessica ini udah ditembak beberapa hari sebelum badan mereka itu ditemukan. Dan yang aneh, which is really weird menurut aku, adalah di mulut Jessica itu kayak ada rerumputan gitu, dan aku nggak ngerti gimana caranya Jessica bisa ada rumput di dalam mulutnya. Cuman mungkin aku mikir kayak, oh Jessica mungkin lari nggak mau ditembak terus dia jatuh, jadi rumputnya kayak masuk ke mulut dia. Dan yang aneh lagi itu dead bodies mereka itu kayak nggak disembunyiin, like not well hidden, kayak seakan-akan the killer itu memang mau dead bodies mereka tuh segera ditemukan, jadi nggak mau lama-lama. Jadi emang dia sengaja kayak naruhnya kayak kelihatan banget. Dan the good news is sekarang katanya ada kabar terakhir kalau misalnya the killer itu udah ditangkap, dan keluarga Jessica dan Austin juga feel bittersweet. Mereka juga grateful kalau misalnya sekelompok anak yang ngevideo ini di TikTok dan itu went viral, dan mereka bisa mendapatkan bantuan polisi semaksimal mungkin buat I think like menyelesaikan kasus ini, mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapetin. Dan ada beberapa orang yang bilang kalau misalnya mereka itu meninggalnya 16 Juni. Ada juga beberapa artikel yang bilang kalau misalnya mereka meninggalnya 10 Juni. Jadi kayak nggak ada konfirmasi 100% gimana. Jadi I don't know tuh, karena ini basically aku menceritakan sesuatu berdasarkan fakta atau data-data yang bisa aku dapetin semaksimal mungkin, guys. Jadi I'm so sorry. Terus juga keluarga itu merasa agak terganggu dengan adanya video anak mereka with went viral on TikTok, ada di YouTube, ada di mana-mana, dan keluarga itu memohon pada sekelompok anak ini buat segera take down video ini, karena keluarga mereka, kayak keluarga korban ini kayak merasa, aku nggak pingin anakku udah meninggal terus kayak videonya masih berkeliaran di internet. Dan sekelompok anak ini untungnya baik, dan mereka akhirnya take down video itu sesegera mungkin. Nah, ketika polisi bekerja di kasus ini, pasti polisi ngelihat account TikTok yang upload itu untuk cross check apakah si orang account ini itu ada sangkut pautnya sama meninggalnya Jessica dan Austin. Dan ketika polisi melakukan investigasi, ternyata memang benar sekelompok anak itu nggak ada urusannya sama Austin dan Jessica. Dan the weirdest thing is Jessica itu ditembak 7 kali. 7 kali, guys. It's like so much, dan mungkin the killer tuh like shooting Jessica with full of anger, like
dan Austin cuma sekali doang, which is aneh. Jadi mungkin aku berpikir kayak killernya mungkin memang ngincer Jessica, cuman dia ngebunuh Austin juga biar nggak ada saksi mata lainnya. Dan you know what, ternyata yang ngebunuh itu pertama aku ngira kayak mungkin ini mantannya Jessica atau kayak siapanya Jessica, dan ternyata yang ngebunuh mereka itu adalah landlord mereka. Landlord mereka bisa ngebunuh mereka, namanya Michael Lee Dudley. Jadi landlord mereka udah tua, dan aku waktu baca-baca artikel ternyata alasan kenapa landlord mereka yang ngebunuh mereka adalah karena si Jessica dan Austin ini tinggal di rumah si landlord ini, si Michael ini, dan mereka itu dari dulu memang having a hard time to pay the bills. Harganya $1.500 per bulan. Terus juga waktu Michael di pengadilan, dia bilang katanya si Austin dan Jessica itu pernah kayak ngusir Michael keluar dari rumah dia, terus kayak pernah mukulin Michael. Cuman ini juga bukan alasan yang kuat buat kamu dikasih kayak free card buat ngebunuh 2 orang cuman karena dia pernah ngusir kamu keluar dari rumah, which is it's not how that works. Akhirnya setelah persidangan berlangsung, akhirnya Michael itu bilang ke hakimnya kalau misalnya iya memang tanggal 9 Juni gue sama Jessica dan Austin tuh bertengkar hebat banget karena si Michael ini minta Austin dan Jessica keluar dari rumah, cuman Austin dan Jessica ini nggak mau keluar dari rumah dia. Tapi waktu kayak di tengah-tengah pertengkaran tersebut, ada kayak tetangga mereka itu dengar kayak overheard things, dan tetangga mereka bilang, aku dengar kalau misalnya Austin teriak kayak please just let me leave, don't do this. Terus akhirnya polisi masuk ke rumah Michael buat menginvestigate lebih dalam lagi, dan ternyata polisi menemukan bullets dan juga darah kayak banyak banget. Jadi bisa disimpulin kalau misalnya ternyata pembunuhan atau kayak penembakan itu terjadi di dalam rumah Michael, Austin, dan juga Jessica. Dan juga Michael ini punya a very shady past. Jadi ada seorang cewek namanya Marlis Garden, dia mengaku kalau misalnya pernah pacaran sama Michael dari tahun 2012 sampai 2016, which is 4 tahun, itu lama banget. Nah terus dia bilang Michael ini memang dia orangnya pinter banget, terus dia punya banyak teman, tapi dia itu punya personality yang very intense. Nah, si Marlis ini mengaku kalau misalnya waktu selama dia pacaran sama Michael, Marlis ini pernah di-abuse sama Michael beberapa kali, which is now it makes sense. And can still see the evil in his face started to hit me and grab my hair and grab my head and my hair, and he threw me on the floor and hit my head into the hardwood floor, and then he was throwing me around and threw me and my stuff out on his patio, out the door and on his patio, and then came out and hit my head into the patio, and did that with one hand, and he was holding a gun in his other hand. Terus juga di tahun 2016 Michael ini pernah dituntut juga atas assault. Jadi ini kayak makes sense banget buat aku, buat kayak ngelihat Michael bisa ngebunuh Jessica dan juga Austin. Dan untung saja sih keluarga Jessica dan Austin ini mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapetin. Jadi dari sini mungkin kita bisa belajar buat lebih hati-hati lagi, jangan terlalu percaya sama orang, dan juga jangan egois juga kalau misalnya memang kamu nggak bisa nyelesain sesuatu dan orang yang punya barang itu minta barangnya dikembaliin, just give it back daripada masalah itu jadi panjang. Jadi gimana menurut kalian? Tulis komen kalian di bawah, dan juga kalau misalnya kalian mau request tentang video apa misteri lainnya, kalian juga bisa tulis komen kalian di bawah. Dan juga kalian jangan coba-coba aplikasi Aeronautica ini karena menurut aku itu nggak make sense sama sekali. Mungkin orang-orang yang menemukan atau kayak berhasil manifest dari aplikasi ini tuh mungkin cuma 1% dari 100%, which is like it doesn't make any sense. You only think kayak okay, aku mau uang 1 miliar, and then I open the application, terus aku bisa kayak set sebuah lokasi, memang di lokasi itu ada uang 1 miliar. So what do you think guys? Tulis komen kalian di bawah. Thank you guys so much for watching my video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya guys. Bye, see you guys in my next video.